Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai salah satu narasumber yang bernama Pak Wen. Pak Wen ini selaku bagian SDM dan operasional di toko Sumber Rezeki. Sebelum kami masuk ke wawancara, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu diri kami. Saya Alia Rehana dengan NIM 338. Saya Nindya Salsabila Putri Seronikandi dengan NIM 336. Saya Geges Mulyadianto dengan NIM 318. Saya Muhammad Nopalung Sedak dengan NIM 311. Sekarang kita akan masuk ke wawancaranya. Ya, selamat sore semuanya. Saya sudah bersama narasumber dari kelompok 2, yaitu bagian SDM dari toko retail, toko plastik, dan bahan kue Sumber Rezeki. Sebelumnya bisa dikenalkan masnya. Saya Pak Win, saya merupakan bagian SDM dan operasional di toko plastik Sumber Rezeki Mundilan. Berikut kami akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, limbah dari toko itu dibuang kemana ya? Pertama, limbah kami ada 3 ya, karung plastik. Yang kedua ember kayak bekas bahan-bahan gitu, bahan roti. Yang ketiga itu kardus. Kalau untuk kardus kita jual, sama juga karung plastik itu kita jual. Misal untuk ember itu tergantung masing-masing toko. Tapi kebanyakan untuk ember itu ada yang dijual, ada yang dimanfaatkan sendiri juga. Kemudian kalau toko kayak gitu pasti punya gudang ya? Ya. Di gudangnya itu untuk keadaan ventilasinya bagaimana ya? Kalau untuk secara ventilasi yang proper itu mungkin nggak ada ya, tapi mungkin di saya itu modelnya ventilasinya di sela-sela atap gitu loh. Soalnya misal nanti dikasih ventilasi yang biasa itu nanti ada bahan-bahan tertentu yang nggak boleh kena angin, nggak boleh kena panas langsung gitu. Itu untuk bahan-bahan ya? Yang mudah meleleh. Yang mudah meleleh. Iya. Dan ada. Berarti untuk bahan-bahan kuenya ya? Iya, ada bahan. Tapi kalau untuk yang plastik-plastik itu gimana? Kalau untuk plastik, Gudangnya? nah itu jatuhnya nanti malah saya sendiri dapat 2 keuntungan. Yang pertama itu tadi yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, kalau plastik keuntungannya nanti kayak hewan-hewan kayak tikus itu nanti nggak bisa masuk. Oh gitu ya? Iya, jadi kan itu kayak merusak plastik gitu loh. Iya. Terus risiko pencurian sendiri untuk toko itu apa sudah aman? Sejauh ini aman, dan sejauh ini alhamdulillah belum ada kasus pencurian tersebut, karena di toko saya di pintu masuk saja udah ada 2 gerbang. Itu buat mencegah orang yang keluar masuk lah, orang lain gitu. Di dalam toko pun juga ada beberapa CCTV yang dipasang di beberapa titik yang emang itu tuh titik yang riskan gitu loh. Baik, terima kasih. Oke, ini Pak Wen ganti dulu ya Iya. wawancaranya. Nah, melanjut lagi pertanyaannya nih. Bagaimana masalah input keuangan? Masalah untuk keuangan kita ada 3 ya. Yang pertama manual, jadi kayak dari pembeli langsung ke yang ngejualin gitu loh, ke pelayan. Yang kedua Excel, dan yang terakhir tuh pakai aplikasi. Gitu. Iya. Jadi agak panjang ya prosesnya. Iya, ada 3 step itu. Nah, tapi itu kan menurut Pak Wen sendiri Iya. dalam menerapkan 3 input itu kepikiran nggak risikonya? Karena kan itu termasuk kayak wasting time juga ya. Iya. Kalau resiko pasti ada ya. Semua apa yang kita lakukan pasti ada resikonya. Yang pasti resiko itu kalau kayak gitu tuh antara catatan dari pembeli sama yang pelayannya itu kadang ada beberapa yang nggak dicatat gitu loh. Ya kayak gitulah. Kelupaan, jadi kelupaan akhirnya gitu. ada yang kurang inputannya. Iya sih, gitu. benar. Jadi jatuhnya kalau di teori kurang efektif. Iya. Tapi ada kayak mengantisipasi risiko itu, ada rencana nggak? Kayak misalnya mungkin lebih by system gitu ke depannya? Kalau by system
di toko saya itu kurang apa ya, kurang bisa diterapin gitu lah ya. Soalnya toko saya tersebut itu tuh menganut kayak sistem di pasar tradisional gitu loh. Jadi nggak kayak sistem Indomaret gitu, enggak. Oh. Iya. Nah, kita kembali ke masalah ya. Masalah apa nih, atau risiko-risiko apa yang udah terjadi sebelumnya gitu dalam menjalani usaha? Resiko dalam artian apa ini? Masalah apa aja sih? Mungkin dari ruangan kah, dari karyawan atau? Itu ada 3 kali selama ini kan baru jalan 1 tahun ya. Ada 3 kali masalah itu di apa itu kayak hubungan lah gitu, hubungan antar karyawan gitu loh. Ada yang salah satu karyawan itu kurang produktif. Nah, jadi jatuhnya itu ke kayak apa sih, kayak kalau orang Jawa tuh bunteli gitu loh, kayak mengemasi barang. Nah itu jatuhnya kurang, stoknya kurang, harusnya segini malah orang tersebut menjadiin apa, stok tuh berkurang banyak gitu ya. Jadi kan jatuhnya itu nggak efektif buat toko, dan toko memutuskan itu dikeluarkan. Masalah lain kayak ventilasi, ruangan? Itu ada kemarin gudang tuh penyimpanan gitu ya, itu kekurangan kami. Jadi otomatis kami harus ya membangun lagi lah ya, itu buat tempat stok yang banyak gitu lah ya. Kalau masih ada lagi? Mungkin masalah keuangan. Iya. Gimana tuh? Ya orang sudah tahu lah ya, di pandemi kayak gini. Iya. Banyak usaha yang turun, usaha yang udah besar turun semua. Nah, itu kan kita mengajukan hutang di bank, salah satu bank lah ya. Kayak model kalau mungkin mbak kan udah tahu di manajemen kayak KUR itu loh. Iya, itu pakai agunan lah, itu antar sertifikat atau BPKB kendaraan. Gitu sih. Iya. Wah, masalahnya lumayan menantang juga soalnya kan lagi pandemi kayak gini. Oke, makasih Pak Wen. Iya. Tadi kan Masnya udah menceritakan masalah di masa lalu. Iya. Nah, sekarang saya mau menanyakan dampaknya, dampak keuangan, operasi, dan SDM. Oh ya, oke. Di dampak keuangan sendiri saya ada yang ya tetap terkena dampak lah gara-gara pandemi inilah ya. Dampak keuangan saya harus mengajukan hutang di bank, atau sering disebut ya, macam mungkin anak manajemen tahu kan KUR itu ya. Nah itu untuk operasi atau operasional itu saya harus menambah lahan buat itu nambah space stok barang gudang lah ya itu. Yang ketiga tadi masalah SDM. Iya, SDM. SDM saya sudah ceritakan tadi. Itu tadi berdampak saya harus memecat karyawan gitu. Soalnya ada beberapa masalah internal yang berhubungan antar karyawan itu yang emang harus diharuskan untuk dipecat itu. Oh iya Mas, untuk tambahan yang Masnya tadi sebelumnya itu di masalah operasi ada pemecatan karyawan tadi. Jadi di pemecatan karyawan tersebut dampak yang saya rasakan itu di marketingnya. Jadi secara penjualan itu di toko menjadi terhambat. Soalnya dari SDM tersebut ada berkurang gitu loh. Oke. Masalah sebelumnya nih, apakah masalah sebelumnya itu berdampak untuk reputasi, hukum, atau pemasaran dalam bisnis Mas gimana? Kalau itu ada, tapi untuk di sektor pemasaran sama hukum sejauh ini belum terjadi. Oke. Alhamdulillahnya belum terjadi. Kalau untuk reputasi, toko kami terkena karena dalam sektor SDM tadi kan berkurang pemecatan tadi. Oh ya Mas,
saya mewakili teman-teman saya ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya juga terima kasih sudah diundang. Ya, dan terima kasih juga sudah ingin menjadi narasumber gitu kan. Kalau ada salah-salah kata dari kami, Ya. mohon maaf gitu. Karena yang buruk datang dari kami, yang baik datang dari Allah Ya, SWT. Pak. Terima kasih, saya juga terima kasih ya.